baterai, seperti kita tahu, merupakan sumber energi listrik bagi beberapa perangkat-perangkat elektronik. Salah satu jenis baterai ya ini baterai lithium ion. Dan dari keluarga lithium ion ada juga lithium ion polimer, yang mana dia ini biasanya digunakan pada gawai, laptop, tablet, dan perangkat-perangkat elektronik lainnya yang dapat go atau portable. Kelebihan dari keluarga baterai ion ini adalah di mana baterai tersebut dapat diisi ulang seperti baterai-baterai lainnya. Namun di balik kelebihannya ini yang praktis, mangkos sangkil serta dapat diisi ulang, terdapat kelemahannya yakni suhunya yang terkadang overheat. Tidak jarang juga ditemukan kasus overheat pada baterai lithium ion polimer atau yang dikenal juga sebagai lithium polimer yang digunakan pada perangkat gawai. Oleh karena itu diperlukan suatu prediksi atau peramalan mengenai baterai HP. Jadi contohnya menggunakan berdasarkan voltasenya. Karena ini membutuhkan model-model yang mampu menangani data direct waktu. Kemudian RI dan A5 kami menggunakan aplikasi ANR dengan merekam selama 1 jam. Lalu kami mencatat setiap 5 detik terkait suhu dan voltase yang menghasilkan 720 data, yang dimana dalam prosesnya saat HP diisi daya maka ion bergerak dari katoda menuju anoda, dan saat dilepas maka terjadi sebaliknya, ion bergerak dari anoda menuju katoda. Lalu kami membagi data latih 70% dan validasi serta uji 15%. Kemudian untuk standar deviasi dari suhu yang ini sebesar 1,74 dan standar deviasi dari voltase sebesar 0,119. Hal ini menandakan bahwa voltase itu distribusinya cenderung lebih stabil dibandingkan dengan suhu. Selanjutnya kami juga menampilkan dua hasil analisis visualisasi. Yang pertama adalah visualisasi distribusi baik suhu maupun voltase. Dari distribusi ini dapat terlihat bahwasanya rentang untuk suhu itu berada di sekitar 38-39 derajat Celcius, dan untuk voltase itu sebesar 4,3 sampai 4,5 volt. Hal ini menandakan bahwasanya memang voltase itu cenderung lebih stabil distribusinya. Selanjutnya kami menampilkan plot time series dari voltase maupun suhu terhadap waktunya. Dari time series ini dapat terlihat bahwasanya garis merah yang menandakan discharging atau pelepasan daya baterai itu mengalami penurunan baik untuk suhu maupun voltasenya. Hal ini bisa dikarenakan berkurangnya arus listrik atau aktivitas kimia internal dalam baterai yang menyebabkan panas. Jadi ketika aktivitas ini melambat, maka penurunan panas juga akan meredah. Pada penelitian kali ini kami menggunakan dua metode, yaitu yang pertama Recurrent Neural Network atau disebut dengan RNN, dan yang kedua yaitu Get Recurrent Unit atau disebut dengan GRU. Untuk RNN sendiri merupakan pengambilan data menggunakan metode yang lebih sederhana, namun kurang efisien untuk mengambil data sequence yang panjang. Sedangkan untuk GRU sendiri dapat mengatasi hal tersebut dengan mekanisme GET, yaitu ada mekanisme GET input dan mekanisme GET output, sehingga dapat menangani masalah mekanisme atau data sequence yang panjang dengan lebih baik dan terkontrol. Selanjutnya kami melakukan perbandingan antara model RNN dan GRU dengan menggunakan beberapa kombinasi hyperparameter, yaitu epoch mulai dari 10 dan 20, kemudian learning rate-nya 0,01 dan 0,02, kemudian dengan neuron 50 dan 100. Setelah dilakukan uji, diperoleh bahwa model GRU terbaik dengan nilai loss rendah yaitu 0,004 diperoleh dari kombinasi hyperparameter dengan epoch 20, learning rate 0,02 dan neuronnya 50. Sedangkan untuk model RNN terbaik diperoleh dari kombinasi hyperparameter epoch 20, learning rate 0,01 dan neuron 50 dengan nilai loss terendah untuk RNN yaitu 0,0005. Jika dibandingkan model RNN dengan kombinasi hyperparameter 20, 0,02 dan 50 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan model GRU, di mana di saat nilai epoch dan neuronnya yang digunakan sama, terjadi perbedaan antara GRU dan RNN. Yang mana pada GRU, baik saat neuron 50 maupun 100, lossnya akan berkurang di saat meningkatnya learning rate. Sedangkan pada RNN, jika menggunakan neuron 50, justru lossnya akan meningkat bersamaan dengan peningkatan learning rate. Yang mana ini artinya pada kasus ini learning rate akan berbanding terbalik dengan loss yang dihasilkan oleh GRU, akan tetapi akan berbanding lurus dengan loss yang dihasilkan oleh RNN dengan neuron 50. Nah, kalau tadi kita udah tahu nilai loss dari kedua model tersebut, kita juga perlu tahu nih performa model saat proses pelatihan. Nah, berdasarkan gambar ini, bisa kita lihat bahwa model GRU dengan kombinasi jumlah epoch 20, learning rate 0,02 dan juga neuron 50 lebih cenderung mengalami overfitting dan underfitting ketimbang model RNN dengan kombinasi jumlah epoch 20, learning rate 0,01 dan juga neuron 50. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa model RNN akan memiliki kinerja yang baik. Setelah dilakukan pengujian, berdasarkan gambar berikut, bisa kita lihat bahwa model GRU masih belum bisa mengungguli model RNN pada kombinasi terbaik RNN maupun kombinasi terbaik GRU itu sendiri. Nah, berikut ini adalah tabel hasil MSE kedua model tersebut. Dapat disimpulkan bahwa model RNN lebih tepat digunakan untuk data kami. Meskipun secara teori model GRU merupakan model yang lebih baik karena pengembangan dari RNN, namun model tersebut tidak terlalu tepat digunakan untuk data kami. Hal ini dikarenakan data kami hanya terdiri dari dua variabel dan tidak terlalu kompleks, sehingga lebih cocok digunakan oleh model yang lebih sederhana seperti RNN.